Tapi raja ini tidak akan berterima kasih kepada mereka. Para bajingan Olimpian itu memperlakukan raja ini seperti babi dan anjing dan harus mati. Gilgamesh menggertakkan giginya dengan marah, lalu menatap Ezio. Jadi, bintang mana ini? Apakah ada kekayaan untuk mengisi kembali rumah harta karun raja? Ezio terdiam, seolah-olah dia tidak ingin mengatakannya. Dan Gilgamesh gila, tapi tidak bodoh melihat bahwa yang terakhir sepertinya tahu sesuatu. Katakan, seperti yang dikatakan para bajingan Olympus itu. Raja ini telah dilahirkan kembali. Jadi bukankah semua kekayaan dunia ini harus dikembalikan ke perbendaharaan raja ini? Ezio memutar matanya lagi. Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Hanya ada 3 bidang bintang dari sarang Netargar. Netagar, anak Neltarion. Menarik. Armor raja ini hanya bisa dilapisi dengan lapisan sisik naga. Nexagar. Tanda seru. Qin Yichen tidak bisa menahan terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang keberadaan ini, bagian terakhir dari kata-katanya menarik perhatiannya. Sisik naga. Mungkinkah Netagar adalah seekor naga? Meskipun Qin Yichen tahu bahwa naga di alam semesta ini sebagian besar adalah kadal besar dengan sayap dan tidak ada hubungannya dengan leluhurnya, dia masih penasaran. Apa yang membuat penasaran Raja Ksatria Arthur adalah, Nexagar. Mengapa dia belum disingkirkan? Perintah Olympus tidak akan membiarkan naga menempati satu sisi. Ezio melambaikan tangannya dan berkata, tidak mungkin. Siapa yang membuatnya menjadi komandan Neltarion? Terlebih lagi, naga itu telah menelan iblis di zaman heroik. Apakah itu sebuah pujian? Night King Arthur menggertakkan giginya, penuh kebingungan. Bagaimana bisa apa yang disebut pahala dibandingkan dengan kekejamannya? Selain itu, Netakal tidak melawan iblis. Dia hanya tidak ingin iblis melanggar batas wilayahnya sendiri. Tanda seru. Gilgamesh sepertinya tahu semua ini, tapi dia tidak peduli. Dia hanya melambaikan tangannya sembarangan. Yah, bukan omong kosong. Yah, saya harap di tahun-tahun ini, Nesakal telah mengumpulkan banyak kekayaan, dan raja ini akan tertawa. Sama sekali. Tanda seru. Qin Yichen mendengarkan awan di kabut. Tidak mungkin. Raja Ksatria Arthur dan yang lainnya menganggapnya sebagai penduduk asli alam semesta ini. Faktanya, dia tidak mengerti ini sama sekali. Ezio, maaf, saya tidak akrab dengan bidang bintang ini. Mengapa Anda tidak mengatakannya kepada Anda? Ezio dengan senang hati mengatakan, Natakal, naga hitam, dapat dianggap sebagai penguasa bidang bintang ini. Tentu saja, di depan Olympus, naga itu harus membatasi antek-antek lainnya. Kata-kata ini membuat Qin Yichen menyentuh ujung hidungnya. Dia benar-benar tidak menyangka Olympus bisa mengalahkan naga sejati mereka dan 10 protos besar. Dan melalui narasi Nezio, Qin Yichen dapat dianggap memahami bahwa Nethar, seekor naga hitam. Berbicara tentang naga hitam, Qin Yichen bahkan lebih terkejut menyadari bahwa naga di alam semesta ini tidak mengatakan bahwa Taoisme kultivasi berbeda, tetapi kekuatan Taoisme berbeda. Keluarga naga sejati Qin Yichen, meskipun ada perbedaan di cabang, seperti Huaxu, Leize, Xuan. Namun, selain karakteristik ras bawaan, kebanyakan dari mereka masih bergantung pada latihan yang diperoleh. Misalnya, suku Huaxu juga menghasilkan yang kuat dan garang. Di alam semesta ini, pembagian naga, pada dasarnya didasarkan pada warna. Tampaknya ini adalah perbedaan yang ditentukan oleh darah. Naga di alam semesta ini hampir didasarkan pada darah untuk membedakan faksi. Selain itu, tidak seperti naga sejati. Faksi naga yang berbeda di alam semesta ini tidak memiliki nenek moyang yang sama. Setidaknya naga yang ada tidak mengenalinya. Dan bahkan hubungannya tidak seharmonis keturunan naga sejati. Dan mereka memusuhi mereka. Satu sama lain. Ingin mendominasi. Dia panjang. Di antara mereka, naga hitam yang dimiliki Nesakal dapat dianggap sebagai faksi militan yang representatif. Dan Nesario, yang baru saja disebutkan Gilgamesh, ternyata adalah Raja Naga Hitam. Keberadaan yang disebut sayap kematian. Dikatakan bahwa Raja Naga Hitam sangat kuat. Dan Netagar adalah salah satu bawahan Nesario. Dan dengan kata-kata ini, dia adalah pejuang yang kuat di antara naga hitam. Nesagar memiliki eksistensi yang panjang, bahkan sebelum pahlawan seperti Gilgamesh menjadi terkenal. Dan menurut Ezio, naga di alam semesta ini memiliki umur yang panjang. Setidaknya, itu jauh lebih lama daripada kehidupan manusia setelah zaman perak. Ini mengejutkan Qin Yichen. Dia tahu bahwa alam semesta dibagi menjadi zaman yang berbeda. Dikatakan bahwa manusia pertama sangat kuat, dan itu adalah zaman keemasan dari umat manusia. Tetapi sejak Zeus menjadi ratu para dewa, ia memasuki zaman perak, dan kemudian zaman kepahlawanan iblis menyerbu. Dunia menjadi kacau, dan para pahlawan hidup berdampingan. Era para pahlawan akhirnya berakhir, dan tatanan Olympus dipulihkan lagi, dan di bawah selubung kecemerlangan, saya merasa bahwa semua bencana disebabkan oleh kejahatan dunia. Di mata para dewa, umat manusia telah lama dirasuki oleh kejahatan, dan butuh waktu lama untuk dimurnikan. Sebelum sepenuhnya dimurnikan,
Itu disebut zaman besi hitam. Dengan kata lain, Qin Yichen sekarang berada di zaman besi gelap alam semesta ini. Di zaman besi kegelapan, tujuan utamanya adalah untuk memurnikan semua kejahatan. Jadi pelayan seperti Kasa dibutuhkan untuk berkhotbah di dunia atas nama Tuhan. Tapi setelah mendengarkan ini, Qin Yichen tertawa di tempat. Para dewa bertarung. Olympus hampir gagal untuk memblokir neraka. Dan akhirnya mengandalkan Gilgamesh, Arthur, dan banyak pahlawan yang sedang naik daun. Setelah itu, dia membalikkan tuduhan. Pada manusia, Qin Yichen harus mengagumi gelombang berdiri dan berdiri ini. Dia merasa bahwa jika Kaisar Yuan Tian datang ke sini, dia juga akan meneriakkan kekuatan kekaisaran saya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tatanan indah Olympus? Lebih dekat ke rumah, bagaimana dengan naga hitam Nesagar? Dapat dipahami sebagai keberadaan Kaisar Bumi di bidang bintang terdekat, tingkat penguasa. Tetapi apa yang dilakukannya benar-benar tidak baik. Menjara bidang bintang, mencari kekayaan, membiarkan banyak kerajaan dan upeti lainnya, memperlakukannya sebagai dewa. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Gilgamesh. Bagaimana perasaan saya bahwa ini terlihat seperti Anda? Qin Yichen benar-benar tidak salah orang ini. Dan bahkan dalam kanon ilahi, Gilgamesh dibandingkan dengan naga jahat berkali-kali. Siapa bilang? Aku hanya tertarik pada kekayaan. Terlebih lagi, bajingan itu harus menyerah pada raja ini. Gilgamesh mencoba yang terbaik untuk berdalih, dan Qin Yichen berteriak. Karena Ezio mengatakan bahwa naga alam semesta ini tidak hanya rakus akan harta, tetapi juga sangat bernafsu. Di setiap kesempatan, para putri kerajaan tertentu, jika mereka terlihat lebih cantik, akan ditangkap oleh mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang panik dan semua makhluk gemetar. Itu serakah akan uang, itu nafsu. Semua hal jahat diambil oleh mereka. Qin Yichen menyatakan penghinaan, dan bahkan tiba-tiba mengerti mengapa alam semesta ini menganggap naga sebagai simbol kejahatan. Namun, jelas bahwa Nesakal masih bisa hidup sampai hari ini, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa orang memiliki kekuatan untuk menggertak pria dan wanita.